Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku semuanya. Sebelumnya salam kenal dari saya Iwan CS, masih di channel Nandur Bareng CS ya. Yang mana di channel ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan juga ilmu mengenai tanaman, baik itu di tanaman karangan rumah, perkebunan maupun di area persawahan ya. Dan rencananya kali ini saya akan sedikit berbagi dan juga mengajak teman-teman untuk membuat media tanam yang baik dan berkualitas tentunya. Nah, sebelum kita mulai proses pembuatannya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru lainnya. Oke, sesuai dengan tema kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat media tanam ya. Kenapa harus media tanam? Karena media tanam sendiri merupakan komponen penting bagi kehidupan tanaman tersebut. Nah, baik untuk media pembibitan maupun untuk media tanaman itu sendiri. Bahan-bahan yang akan kita pakai kali ini cukup mudah kita dapatkan, nggak perlu beli. Bahkan di sekitar rumah ataupun lingkungan teman-teman itu pun juga banyak tersedia. Dan apa aja bahan-bahannya kali ini, dan inilah bahan-bahannya. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada tanah, sekam padi, arang sekam, dan juga kompos. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahan-bahan dan manfaat apa aja yang ada di bahan tersebut. Yang pertama adalah tanah. Tanah ini merupakan fungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan akar, karena tanah adalah sarana penyedia kebutuhan tanaman, baik selama pertumbuhan ataupun proses produksi. Dan yang kedua adalah sekam padi. Campuran sekam padi bersamaan media berfungsi untuk membuat rongga-rongga pada tanah, sehingga saat proses penyiraman air akan masuk melalui rongga tersebut, membuat media tanam selalu gembur dan akar akan tumbuh dengan sangat baik. Jika tidak memakai bahan ini, tanah akan cepat kering, bahkan kalau disiram pun cuman permukaannya saja yang terlihat basah, sedangkan bagian dalam media masih sangat kering. Itu yang membuat tanaman kita susah untuk tumbuh secara maksimal. Dan yang ketiga adalah arang sekam. Bahan ini banyak mengandung silika, yang mana salah satu unsur penting bagi tanaman. Manfaat unsur silika ini dapat memperkuat batang dan daun, sehingga tahan terhadap penyakit serta kerebahan tanaman. Akar pun jadi lebih kuat sebab adanya unsur ini. Dan yang terakhir adalah kompos. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik, berasal dari penguraian bahan-bahan organik juga. Contoh bahan-bahan tersebut seperti sayuran, buah-buahan, daun-daunan, dan juga kayu, yang mana proses ini dilakukan oleh mikroorganisme aktif seperti bakteri ataupun jamur. Dan manfaat dari kompos ini sendiri merupakan sumber hara yang kaya akan kandungan makro dan mikro secara lengkap, sehingga tanaman selalu mendapat nutrisi yang cukup untuk proses pertumbuhannya. Ya, karena kita sudah tahu manfaat dari masing-masing bahan ini semuanya ya, langsung saja kita mulai untuk proses pencampuran. Nah, untuk pencampurannya sendiri biasanya saya menggunakan takaran 1-1-1-2. Artinya 1 dari ukuran tanah, 1 ukuran sekam padi, 1 ukuran arang sekam, dan 2 ukuran kompos. Nah, kenapa saya melebihkan dari
ukuran kompos itu karena kompos itu sendiri mudah untuk terurai, dan manfaat dari unsur-unsur dari kompos ini sendiri mempunyai manfaat dan unsur hara yang sangat tinggi. Jadi saya lebih dominan atau memperbanyak komposnya ya. Ya, langsung saja kita mulai proses pencampurannya. Baik, langsung saja kita campurkan semua bahan-bahannya ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur, kita aduk secara merata. Setelah merasa cukup, lalu kita siapkan wadah untuk medianya ya. Kebetulan di sini saya menggunakan polybag sisa dari menanam cabai kemarin. Kalau teman-teman ada pot ya, lebih baik pakai pot. Kalau enggak ya biasanya pakai ember plastik juga bisa. Dalam artian di bagian bawah dari ember tersebut harus dilubangi ya buat sirkulasi airnya. Untuk cara pengisian di wadah itu tidak perlu langsung penuh, cukup setengah saja, karena kita bakalan tambahkan nanti seiring dengan pertumbuhan tanaman kita nantinya. Baik, sekarang media sudah jadi dan kita masukkan di dalam wadah. Dan biasanya setelah proses pencampuran awal seperti ini, media bisa kita pakai setelah umur 1 bulan atau minimal 3 minggu lah. Sebab untuk menghasilkan media yang berkualitas. Dan jangan lupa setiap pagi dan sore media selalu disiram pakai air supaya menjaga media tetap gembur ya. Biasanya media yang subur itu dapat dilihat dari tumbuhnya gulma pada media tersebut. Dan ingat, gulma dapat merusak tanaman dan menyerap nutrisi bagi tanaman. Jadi segera cabut dan buang supaya media tanam kita selalu terjaga kualitasnya. Baik, itu tadi cara pembuatan media tanam yang baik dan berkualitas dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita tentunya. Yang jelas tidak perlu beli dan gratis. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe, dan komen. Terus dukung channel ini, karena itu yang membuat saya semangat untuk membuat video inspirasi-inspirasi tentang tanaman lainnya. Nah, satu pesan dari saya, jangan lupa menanam karena menanam itu asik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.